Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Denny Hendrianto, SEMSI, atas kesempatannya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok 12 yang berjudul Pengungkapan Sosial dan Lingkungan Perspektif Teoritis. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Tatiana Farah dengan NIM 2022-12074. Lalu Revalina Berliani dengan NIM 2022-12037 dan Erlinda Ramhawati dengan NIM 2022-12056. Perkembangan Social and Environmental Disclosure. A. Lingkup pengungkapan sosial dan lingkungan. Pengungkapan sosial dan lingkungan merupakan proses yang digunakan oleh perusahaan untuk mengungkapkan informasi berkaitan dengan kegiatan perusahaan dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial masyarakat dan lingkungan. Menurut Ullman 1985, pengungkapan sosial dan lingkungan mencakup item berikut ini. Yang pertama, kondisi pekerjaan, penghasilan karyawan, jam kerja, pengaruh teknologi, kualifikasi dan pelatihan, subsidi yang diterima dari perusahaan, polusi lingkungan, dan yang terakhir kontribusi perusahaan pada tujuan sosial seperti pembangunan daerah, pengangguran, dan lain-lain. B. Alasan pengungkapan sosial dan lingkungan. Menurut Digen 2002, alasan tersebut antara lain keinginan untuk mematuhi persyaratan yang ada di undang-undang, pertimbangan rasionalitas ekonomi, keyakinan dalam proses akuntabilitas untuk melaporkan, keinginan untuk mematuhi persyaratan peminjaman sebagai konsekuensi dari ancaman terhadap legitimasi perusahaan, untuk memanage kelompok stakeholder yang powerful, untuk menarik dana investasi, untuk mematuhi persyaratan industri, dan yang terakhir untuk memenangkan penghargaan pelaporan tertentu. Selanjutnya ada teori yang melandasi. Yang pertama, Negation of Usefulness. Pendekatan ini berusaha menjelaskan praktik PSL dari sudut pandang manfaat yang diperoleh dari pengungkapan informasi sosial dan lingkungan. Ini mempunyai dua aliran utama. Aliran pertama didasarkan pada studi yang berusaha menjelaskan praktik PSL dengan cara meminta responden untuk meranking atau mengurutkan item atau informasi dalam PSL dari paling penting atau paling bermanfaat. Sedangkan aliran yang kedua didasarkan pada studi yang berusaha untuk menentukan apakah informasi pertanggungjawaban sosial memiliki nilai informasi bagi pasar modal atau pelaku pasar. Yang kedua ada Economic Based Theory atau Positive Accounting Theory. Teori ini didasarkan pada pendekatan riset positif, yaitu pendekatan yang menganalisis apa yang terjadi atau what is, sebagai lawan pendekatan normatif yang menganalisis apa yang seharusnya atau what should be. Positive Accounting Theory atau PAT menganut paham yang mengutamakan maksimisasi kemakmuran dan kepentingan pribadi individu. Dua faktor ini yang melandasi teori ekonomi. Pemakaian economic based theory untuk menjelaskan praktik PSL banyak mendapat kritikan. Hal ini disebabkan faktor teori tersebut yang mengutamakan kepentingan pribadi dan memaksimasi kemakmuran pribadi dianggap tidak tepat dan bertentangan dengan logika sosial yang dikembalikan dalam praktik PSL. Yang ketiga, Political Economy Theory. Manfaat Political Economy Theory atau PET terletak pada sudut pandangan yang digunakan, yaitu tidak terfokus pada economic self-interest dan wealth maximization yang dilakukan individu atau organisasi. Sebaliknya, PET justru mempertimbangkan kerangka politik sosial dan institusional di mana kegiatan ekonomi tersebut dijalankan. Gray, Owen, dan Adams tahun 1996 mengklasifikasikan PET ke dalam dua kelompok, yaitu aliran klasik dan aliran bourgeois atau classical and bourgeois streams. Yang pertama, PET klasik dapat dikaitkan dengan ide-ide yang dikembangkan Karl Marx, yaitu
dinamika sosial yang muncul karena adanya perbedaan kepentingan, perbedaan kelas atau kelompok, dan konflik dalam masyarakat. Sebaliknya, aliran Pat Bourgeois umurnya mengabaikan kepentingan kelas atau kelompok masyarakat, ketidakadilan struktural, konflik, dan peran negara, serta memandang dunia sebagai realitas yang betul-betul pula realistik. Selanjutnya ada stakeholder theory. Stakeholder theory ini mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi stakeholder, yaitu pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analisis, dan pihak lain. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut. Stakeholder teori ini memiliki kelemahan menurut Gray et al. Pada 1997 mengatakan bahwa kelemahan stakeholder teori terletak pada fokus teori tersebut hanya tertuju pada cara-cara yang digunakan untuk perusahaan untuk memanage stakeholdernya. Perusahaan diarahkan untuk mengidentifikasi stakeholder yang dianggap penting dan berpengaruh, serta perhatian perusahaan akan diarahkan pada stakeholder yang dianggap bermanfaat bagi perusahaan. Legitimasi teori. Teori legitimasi sangat bermanfaat dalam menganalisis perilaku organisasi, karena legitimasi adalah hal yang sangat penting bagi organisasi. Batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Terdapat perbedaan antara nilai-nilai perusahaan dengan nilai-nilai sosial masyarakat yang sering dinamakan legitimasi gap. Alasan terjadinya legitimasi gap, adanya perubahan dalam kinerja perusahaan, akan tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan tidak berubah. Yang kedua, kinerja perusahaan tidak berubah, tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan telah berubah. Alasan terjadinya legitimasi gap. Yang pertama, adanya perubahan dalam kinerja perusahaan, tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan tidak berubah. Yang kedua, kinerja perusahaan tidak berubah, tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan telah berubah. Yang terakhir, ada kinerja perusahaan dan harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan berubah ke arah yang berbeda.